Yang kedua adalah pembuka jalan. Yohanes kemudian mau dipakai Tuhan untuk membuka jalan, menyiapkan jalan bagi Yesus. Maka Yohanes menjadi pembuka yang kemudian mengawali dengan berseru dari padang gurun, kemudian membuat banyak pewartaan sehingga banyak orang datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis sebagai baptis pertobatan. Dan datang kemudian Yohanes diberitahu Yesus sudah hadir. Dan Yohanes mulai kemudian mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku enggak layak. Bayangkan seorang yang nomor satu kemudian harus rendah hati, aku enggak layak karena biarkanlah aku semakin kecil, dia semakin besar, menunjuk Yesus. Jangan seperti keledai. Keledai yang ditunggang Yesus, wah bahagia, wah senang sekali banyak orang menghamparkan bajunya, karpetnya saat Minggu Palma itu kan. Wah senang, wah apa keledai yang ditunggang Yesus lah. Padahal yang disambut adalah Yesus. Ojo gede. Maka rendah hati bentuknya adalah seperti itu. Anda bagaimana orang menyadari berbagi adalah sadar bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan dalam hidup, dalam keluarga kita masing-masing. Kita itu bukan siapa-siapa. Maka nanti di bagian akhir soal pengampunan saya mengatakan kita bukan keluarga yang sempurna, tapi semoga kita keluarga yang sehat. Lanjut, akhir yang indah. Lanjut. Maka bagaimana keluarga yang sehat dari Zakaria dan Elizabeth menginspirasi kita bahwa poin pertama adalah selalu terbuka pada rencana Tuhan. Sehat itu kalau bagaimana dalam hidup kita berpikir positif, tidak berpikir negatif dalam hidup. Selalu kemudian Bapak Ibu, mungkin para bapak mengeluh, romo bojoku itu romo, belum kenapa Pak? Wah anak ngerumpi, anak mau rampung, lali masak, lali gak kayak kopi. Oke para ibu, kalau suami panjenengan mengeluh seperti itu, tolong diingat. Kalau saat mau ngerumpi boleh, bukan dosa. Kalau di bagian ujung sebelum pamitan, bubar pulang ngerumpinya itu, tolong ingat bahwa kita juga harus memuji orang yang kita rumpi. Contoh, Romo Supur gitu loh, lebih banget. Iya, aku ini ngomong itu, Romo, bu, jangan makan banyak-banyak. Ini madani kayaknya gak Romo Neo. Bla. Terakhir, yuk kita doakan Romo dan kempes perutnya. Jadi gitu contohnya. Jadi di ujungnya itu ada baiknya gitu loh. Auranya itu positif loh. Jangan negatif terus gitu. Ya. Jadi merumpi boleh, tapi jangan merumpi semuanya negatif tentang seseorang, tentang sesuatu dalam hidup. Bapak-bapak, kalau gaple, harus merumpi ya apa-apa. Tapi ya positifnya juga gitu. Itu selalu terbuka pada rencana Tuhan. Auranya positif. Yang kedua, berarti dalam kebahagiaan. Apapun Bapak Ibu terlibat dalam gereja sebagai pengurus maupun bukan pengurus, dimanapun tingkatannya, seperti juga Bapak Ibu sekarang punya keluarga masing-masing, ujung yang kita lakukan semoga bahagia. Buktinya apa? Ibu punya berapa anak? 4 anak. Waktu ibu mengandung itu susah enggak? Menderita enggak? Oh biasa aja, biasa mengandung ya. Tapi sejujurnya mengandung pertama kali itu susah atau mudah? Bagi para ibu? Susah loh. Ketakutan enggak? Ada ketakutan, ada juga kan? Iya kan? Tapi setelah 1 anak lahir, mau lagi toh? Mau lagi mengandung. Susah, tidak mudah, ketakutan juga karena ada banyak kisah. Bisa jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, kemudian baik ibu dan anaknya bisa taruhannya nyawa gitu kan, karena melahirkan entah karena berketubannya sudah habis dan jauh dari tempat dan sebagainya. Itu kisah di sana-sana itu kan gambarannya menakutkan betul kalau hamil itu. Tapi mana ada orang yang kemudian tidak bersyukur dengan kehamilan itu? Artinya apa? Kalau ada penderitaan, tapi ujungnya adalah sukacita. Kalau ada penderitaan selama mengandung bagi para ibu, para bapak bekerja, berangkat pagi, pulang sore, kalau kurang pulang malam, bahkan paginya lagi baru pulang. Nanti untuk bekerja, menderita kan seorang bapak, openi, bojo karo anak-anak. Tapi kenapa bapak masih melakukan itu? Karena ujungnya adalah sukacita, kebahagiaan. Itu akhir yang indahnya itu di situ. Kenapa? Itulah sehat. Lanjut.
Dan Yohanes, kita bisa belajar dari pribadi ini untuk mengerti bagaimana luar biasanya sebuah sikap untuk membangun kehidupan. Bagi para bapak ibu mendidik anak, semoga belajar dari Zakaria dan Elizabeth. Sederhana tapi luar biasa. Yohanes salah satu anak yang dididik dari keluarga sederhana tapi luar biasa oleh kedua orang tuanya. Ada gurun rumah bina rohaninya, ya, siap berseru-seru, makna tobat dan siap menjadi kecil, menjadi martir, dipenggal kepalanya. Ya, itu adalah tanda bagaimana kemudian ini menjadi luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasa bagaimana pasangan Zakaria dan Elizabeth itu membuat Yohanes tumbuh dan berkembang menjadi anak yang luar biasa. Dia punya rumah bina rohani setelah orang tuanya tidak ada karena meninggal, dan kemudian dia siap dipakai Tuhan. Nah, bagaimana ini terjadi? Kita dengarkan satu pasutri yang kemudian dipakai Tuhan juga untuk mengalami pengalaman-pengalaman ya mirip-mirip seperti Zakaria dan Elizabeth. Bukan soal menantikan anak lama, tapi bagaimana mereka ada bersama dalam keluarga. Pasutri Hartono dan Lia saya undang untuk berbagi kepada kita semua. Kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Perkenalkan, nama saya F.X. Hartono dari Gereja Persil 11 Rama Utara, dan bersama istri saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Novilia Susan. Ya Bapak Ibu, kami berkeluarga kurang lebih sekitar 17 tahun yang lalu. Kebetulan sore hari ini diminta oleh Romo Sobri untuk berbagi mengenai berkaitan dengan hidup keluarga kami. Yang jelas kami akan bersharing sedikit. Jujur kami bukan dari keluarga yang normal-normal saja. Maksudnya kami sebagai keluarga juga sering mengalami permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Saya kira cuma ada di sinetron yang alurnya bagus, terus jujur kami juga mengalami berbagai permasalahan, baik selisih paham, beda pendapat, masalah ekonomi kadang-kadang yang ada, kadang-kadang yang nggak ada, itu sering juga kami alami. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, selama kami bina rumah tangga itu kayaknya kami kemana-mana itu selalu berdua inginnya itu. Jadi mau pergi kemana itu kalau sendiri itu kayaknya kurang seret. Ada yang kurang dalam pergian kami bila kami keluar sendiri. Karena apa? Karena dari keluarga saya pribadi, orang tua saya itu, saya lihat dari kecil itu bapak mama saya itu kalau ke sawah itu ya selalu berdua, kemana-mana berdua itu. Jadi dari pengalaman kecil saya sampai besar, bagaimana saya melihat orang tua saya, oke lah, mungkin kalau dalam iman keluarga saya bersama bapak ibu saya itu gerejanya karena jauh waktu itu, kadang-kadang cuma ibu yang berangkat. Nah itu, tapi karena keadaan waktu itu. Tapi setelah tua terus
anak bisa mengantarkan ke gereja, mereka selalu berdua, duduknya juga di depan. Itu menginspirasi kami untuk selalu kemana-mana berdua. Saya kira itu dulu, coba dari saya. Saya menambahkan sedikit. Suami saya kalau kemana-mana, kalau suruh sendiri lebih baik nggak berangkat. Ke tempat mamanya, suruh berangkat sendiri, pilih nggak ke tempat mamanya. Misalnya ada rapat di paroki, terus saya ada urusan, Pak, Bapak berangkat sendiri ya? Iya, tapi ternyata setelah saya pulang dari urusan, tadi berangkat rapat ke paroki nggak Pak? Enggak. Jadi kalau kemana-mana harus berdua, ya enggak ini sih sebenarnya secara nggak sadar, ternyata itu kok seperti orang tua kami berdua, seperti orang tuanya suami saya juga sawah berdua, seperti orang tua saya juga dulu sewaktu bapak saya masih ada, ibu sama bapak saya itu selalu pergi berdua. Dan secara nggak sadar kok kami juga seperti itu ternyata. Terus hal-hal kecil bagi saya, yaitu menurut saya ya hal kecil. Seperti saya berpakaian, suami saya selalu memperhatikan saya. Jangan pakai baju yang seperti ini, Bu. Saru katanya, nggak usah pakai yang terlalu pendek-pendek. Itu menurut saya suatu, oh ya ternyata kok hal seperti itu ternyata diperhatikan. Terus ibaratnya ada lagi, kalau ngambil rapot anak, padahal berangkat sendiri bisa, tapi nggak mau. Cuman ke metro aja tetap ayo berangkat. Apalagi sekarang dikarang anaknya, ya ayo berangkat. Kemana-mana harus berdua, dia nggak mau sendiri. Kalau Suan Romo ini mau ada acara ini, kalau malam kan ada rapat sama Romo jam 7:30. Pak, mbok ya berangkat sama temenmu yang siapa gitu. Dia nggak jawab, cuman diem aja, nggak jawab. Ya udah, berarti kalau nggak jawab ini berarti nggak mau, harus didampingi. Dan itu saya senangnya kalau pergi berdua, apalagi kalau naik motor, itu di jalan itu selalu ngobrol, malah sharingnya itu di jalan. Terus kalau kami lagi ada masalah, kami berdua pergi ke Damraman atau kemana, kita ngobrolnya di situ. Karena di rumah ada orang tua, jadi kita ada anak, jadi kita mungkin nggak bebas ngobrolnya. Kita pergi kemana berdua, naik motor ke Damraman atau kemana, nah itu kita bisa ngobrol semuanya di situ. Dan pulang selesai masalahnya. Oke Bapak Ibu, itu sedikit kami berbagi. Yang kedua adalah membuka jalan. Yohanes kemudian mau dipakai Tuhan untuk membuka jalan, menyiapkan jalan bagi Yesus. Maka Yohanes menjadi pembuka yang kemudian mengawali dengan berseru dari padang gurun, kemudian membuat banyak pewartaan sehingga banyak orang datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis sebagai baptis pertobatan. Dan datang kemudian Yohanes diberitahu Yesus sudah hadir. Dan Yohanes mulai kemudian mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Bayangkan seorang yang nomor satu kemudian harus rendah hati, aku nggak layak karena
biarkanlah aku semakin kecil, dia semakin besar. Menunjuk Yesus. Jangan seperti keledai. Keledai yang ditunggang Yesus, wah bahagia, wah senang sekali banyak orang menghamparkan bajunya, karpetnya saat Minggu Palma itu kan. Wah senang, wah apa keledai yang ditunggang Yesus lah. Padahal yang disambut adalah Yesus. Ojo kiri. Maka rendah hati bentuknya adalah seperti itu. Anda bagaimana orang menyadari berbagi adalah sadar bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan dalam hidup, dalam keluarga kita masing-masing. Kita itu bukan siapa-siapa. Maka nanti di bagian akhir soal pengampunan saya mengatakan kita bukan keluarga yang sempurna, tapi semoga kita keluarga yang sehat. Lanjut, akhir yang indah. Lanjut. Maka bagaimana keluarga yang sehat dari Zakaria dan Elisabeth menginspirasi kita bahwa poin pertama adalah selalu terbuka pada rencana Tuhan. Sehat itu kalau bagaimana dalam hidup kita berpikir positif, tidak berpikir negatif dalam hidup. Selalu kemudian Bapak Ibu, mungkin para bapak mengeluh, Romo, bojoku itu Romo, belum kenapa Pak? Wah anak ngerumpi, anak rampung, lali masak, lali gak kayak kopi. Oke para ibu, kalau suami panjenengan mengeluh seperti itu, tolong diingat. Kalau saat mau ngerumpi boleh, bukan dosa. Kalau di bagian ujung sebelum pamitan, bubar pulang ngerumpinya itu, tolong ingat bahwa kita juga harus memuji orang yang kita rumpi. Contoh, Romo Supri itu lebih banget. Biar, aku ini ngomong ini, Romo, bu, jangan makan banyak-banyak. Ini madani kayaknya gak Romo Neo. Bla. Terakhir, yuk kita doakan Romo dan kempes perutnya. Jadi itu contohnya. Jadi di ujungnya itu ada baiknya gitu loh. Auranya itu positif loh. Jangan negatif terus gitu. Ya. Jadi merumpi boleh, tapi jangan merumpi semuanya negatif tentang seseorang, tentang sesuatu dalam hidup. Bapak-bapak, kalau gaple, harus merumpi ya apa-apa. Tapi ya positifnya juga gitu. Itu selalu terbuka pada rencana Tuhan. Auranya positif. Yang kedua, berarti dalam kebahagiaan. Apapun Bapak Ibu terlibat dalam gereja sebagai pengurus maupun bukan pengurus, dimanapun tingkatannya, seperti juga Bapak Ibu sekarang punya keluarga masing-masing, ujung yang kita lakukan semoga bahagia. Buktinya apa? Ibu punya berapa anak? 4 anak. Waktu ibu mengandung itu susah enggak? Menderita enggak? Oh biasa aja, biasa mengandung ya. Tapi sejujurnya mengandung pertama kali itu susah atau mudah? Bagi para ibu? Susah loh. Ketakutan enggak? Ada ketakutan, ada juga kan? Iya kan? Tapi setelah 1 anak lahir, mau lagi toh? Mau lagi mengandung. Susah, tidak mudah, ketakutan juga karena ada banyak kisah. Bisa jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, kemudian baik ibu dan anaknya bisa taruhannya nyawa gitu kan, karena melahirkan entah karena berketubannya sudah habis dan jauh dari tempat dan sebagainya. Itu kisah di sana-sana itu kan gambarannya menakutkan betul kalau hamil itu. Tapi mana ada orang yang kemudian tidak bersyukur dengan kehamilan itu? Artinya apa? Kalau ada penderitaan, tapi ujungnya adalah sukacita. Kalau ada penderitaan selama mengandung bagi para ibu, para bapak bekerja, berangkat pagi, pulang sore, kalau kurang pulang malam, bahkan paginya lagi baru pulang. Nanti untuk bekerja, menderita kan seorang bapak, openi, bojo karo anak-anak. Tapi kenapa bapak masih melakukan itu? Karena ujungnya adalah sukacita, kebahagiaan. Itu akhir yang indahnya itu di situ. Kenapa? Itulah sehat. Lanjut. Dan Yohanes, kita bisa belajar dari pribadi ini untuk mengerti bagaimana luar biasanya sebuah sikap untuk membangun kehidupan. Bagi para bapak ibu mendidik anak, semoga belajar dari Zakaria dan Elisabeth. Sederhana tapi luar biasa. Yohanes salah satu anak yang dididik dari keluarga sederhana tapi luar biasa oleh kedua orang tuanya. Ada gurun rumah bina rohaninya, ya, siap berseru-seru, makna tobat dan siap menjadi kecil, menjadi martir, dipenggal kepalanya. Ya, itu adalah tanda bagaimana kemudian ini menjadi luar biasa. Luar biasanya apa?
luar biasa bagaimana pasangan Zakaria dan Elizabeth itu membuat Yohanes tumbuh dan berkembang menjadi anak yang luar biasa. Dia punya rumah bina rohani setelah orang tuanya tidak ada karena meninggal, dan kemudian dia siap dipakai Tuhan. Nah, bagaimana ini terjadi? Kita dengarkan satu pasutri yang kemudian dipakai Tuhan juga untuk mengalami pengalaman-pengalaman ya mirip-mirip seperti Zakaria dan Elizabeth. Bukan soal menantikan anak lama, tapi bagaimana mereka ada bersama dalam keluarga. Pasutri Hartono dan Lia saya undang untuk berbagi kepada kita semua. Kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Perkenalkan, nama saya F.X. Hartono dari Gereja Persil 11 Rama Utara, dan bersama istri saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Novilia Susan. Ya Bapak Ibu, kami berkeluarga kurang lebih sekitar 17 tahun yang lalu. Kebetulan sore hari ini diminta oleh Romo Supri untuk berbagi mengenai berkaitan dengan hidup keluarga kami. Yang jelas kami akan bersharing sedikit. Jujur kami bukan dari keluarga yang normal-normal saja. Maksudnya kami sebagai keluarga juga sering mengalami permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Saya kira cuma ada di sinetron yang alurnya bagus, terus jujur kami juga mengalami berbagai permasalahan, baik selisih paham, beda pendapat, masalah ekonomi kadang-kadang yang ada, kadang-kadang yang nggak ada, itu sering juga kami alami. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, selama kami bina rumah tangga itu kayaknya kami kemana-mana itu selalu berdua inginnya itu. Jadi mau pergi kemana itu kalau sendiri itu kayaknya kurang seret. Ada yang kurang dalam pergian kami bila kami keluar sendiri. Karena apa? Karena dari keluarga saya pribadi, orang tua saya itu, saya lihat dari kecil itu bapak mama saya itu kalau ke sawah itu ya selalu berdua, kemana-mana berdua itu. Jadi dari pengalaman kecil saya sampai besar, bagaimana saya melihat orang tua saya, oke lah, mungkin kalau dalam iman keluarga saya bersama bapak ibu saya itu gerejanya karena jauh waktu itu, kadang-kadang cuma ibu yang berangkat. Nah itu, tapi karena keadaan waktu itu. Tapi setelah tua terus anak bisa mengantarkan ke gereja, mereka selalu berdua, duduknya juga di depan. Itu menginspirasi kami untuk selalu kemana-mana berdua. Saya kira itu dulu, coba dari saya. Saya menambahkan sedikit. Suami saya kalau kemana-mana, kalau suruh sendiri lebih baik nggak berangkat. Ke tempat mamanya suruh berangkat sendiri
pilih nggak ke tempat mamanya. Misalnya ada rapat di paroki, terus saya ada urusan, Pak, Bapak berangkat sendiri ya? Iya, tapi ternyata setelah saya pulang dari urusan, tadi berangkat rapat ke paroki nggak Pak? Enggak. Jadi kalau kemana-mana harus berdua, ya enggak ini sih sebenarnya secara nggak sadar ternyata itu kok seperti orang tua kami berdua, seperti orang tuanya suami saya juga sawah berdua, seperti orang tua saya juga dulu sewaktu bapak saya masih ada, ibu sama bapak saya itu selalu pergi berdua. Dan secara nggak sadar kok kami juga seperti itu ternyata. Terus hal-hal kecil bagi saya, yaitu menurut saya ya hal kecil. Seperti saya berpakaian. Suami saya selalu memperhatikan saya. Jangan pakai baju yang seperti ini, Bu. Saru katanya. Nggak usah pakai yang terlalu pendek-pendek. Itu menurut saya suatu, oh ya, ternyata kok hal seperti itu ternyata diperhatikan. Terus ibaratnya ada lagi kalau ngambil rapot anak, padahal berangkat sendiri bisa, tapi nggak mau. Cuman ke metro aja tetap ayo berangkat. Apalagi sekarang dikarang anaknya ya ayo berangkat. Kemana-mana harus berdua, dia nggak mau sendiri. Kalau Suan Romo ini mau ada acara ini, kalau malam kan ada rapat sama Romo jam 7:30. Pak, mbok ya berangkat sama temenmu yang siapa gitu. Dia nggak jawab, cuman diem aja. Nggak jawab ya udah. Berarti kalau nggak jawab ini berarti nggak mau, harus didampingi. Dan itu saya senangnya kalau pergi berdua, apalagi kalau naik motor, itu di jalan itu selalu ngobrol, malah sharingnya itu di jalan. Terus kalau kami lagi ada masalah, kami berdua pergi ke Damraman atau kemana, kita ngobrolnya di situ. Karena di rumah ada orang tua, jadi kita ada anak, jadi kita mungkin nggak bebas ngobrolnya, kita pergi kemana berdua, naik motor, ke Damraman atau kemana. Nah, itu kita bisa ngobrol semuanya di situ. Dan pulang, selesai masalahnya. Oke Bapak Ibu, itu sedikit kami berbagi. Dapatkan. Mereka punya komitmen, mereka punya kesepakatan. Dan bagi saya luar biasa kata pertamanya bahwa selalu berdua. Orang mungkin adalah ngopo, selalu berdua, berutang runtuh dan sebagainya. Tapi ini menurut saya makna terdalam dari sebuah komitmen menikah. Bukan pihak ketiga siapapun itu, termasuk orang tua kita, tapi pasangan hiduplah itu pilihan pertama. Semoga Bapak Ibu mengerti itu, karena menikah itu adalah memilih bagi hidupnya orang pertama dan terakhir selain mereka yang adalah orang tua masing-masing. Tidak mudah, karena yang saya dengar itu tidak seperti itu. Nunggu dewe malah lebih bebas, itu bahasa lainnya. Tidak, mereka luar biasa, dan itu juga menjadi jelas dalam Zakaria dan Elisabet. Apapun dibicarakan berdua, termasuk dikala Yohanes harus ditinggalkan oleh mereka berdua karena mereka sudah lanjut usia. Poin kedua adalah berbagi itu tidak mudah, tapi mereka mau berbagi itu bagi saya adalah luar biasa. Dari tidak mau, tidak mampu, tidak merasa mampu,
tapi membagikan pengalaman yang tadi lah. Ada satu trik 17 tahun menikah, kalau ada masalah daripada kemudian termasuk orang tuanya di rumah, anaknya di rumah, untuk kemudian karena mereka harus mengambil sikap, pilihannya adalah pergi berdua, diselesaikan, pulang sudah sukacita. Itu adalah satu cara yang menurut saya penting untuk keluarga. Belum punya cara untuk menyikapi ketika ada masalah. Baik, sama dengan itu adalah soal nilai, soal gaya sehat, soal anak yang ada di dalam bersamaan. Lanjut. Dan terakhir saya menyampaikan, tanda sehat itu adalah kalau keluarga itu mengerti betul apa yang Tuhan lewat paus kita katakan. Ya, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya tidak ada yang sempurna, hanya Allah lah kemudian menjadi sempurna. Menjadi sempurna karena Allah yang menyempurnakan. Pak, waktu memilih ibu, Bapak sudah berapa tahun menikah? 46 tahun yang lalu, Pak Naryon memilih ibu sebagai istri. Itu pernah bayangkan enggak bahwa waktu menikah itu pengen mencari istri itu yang ini gitu? Pernah? Dan terjadi, ya. Dan terjadi sampai hari ini sama? Ya, sama orangnya atau sama nggak ada perubahan sama sekali? Orangnya sama. Tidak. Umur, ya. Jadi orangnya sama, tapi bagi Anaryo ibu itu sempurna. Di mata saya sangat sempurna. Di mata Bapak sangat sempurna. Yakin ini? Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Di mata seorang Pak Naryo, istri adalah sempurna. Tapi kata Paus Fransiskus, tidak ada yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tolong diingat, tolong disadari. Bapak Ibu waktu pacaran dulu, memang pinginnya punya pasangan hidup. Kalau para laki-laki, saya juga laki-laki, milih calon istri adalah wah yang langsing, rambutnya panjang, cantik, saya suka. Nah, ternyata apa? Pada hari menikah, waduh, bojoku bubar. Sama dengan para ibu dulu waktu menikah, boleh bojo itu sing pendek, sing dhuwur, ganteng, yang suka. Dia luar biasa tanggung jawab gitu kan. Pas menikah, kerja menikah orang tua menyesal. Kenapa? Mau saya katakan pada kita sebenarnya tidak ada yang sempurna. No perfect family, kata Paus. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Tapi yang ada adalah sehat. Keluarga yang sehat. Cirinya apa? Ada kasih, ada cinta, dan ada pengampunan. Itu keluarga sehat. Bapak Ibu pilih keluarga sempurna atau keluarga sehat? Sehat. Nah, ini loh. Nah ya, karena nggak sempurna. Buktinya kalau mau jujur, bojoku berubah. Pendiam waktu pacaran. Wah, saya ceramahnya itu apa? Berubah kan? Berubah. Menyesal? Kasar. Waktu itu kan, sama yang pendiam tadi, supaya bisa diatur, kan nggak bisa ya? Nggak bisa. Gitu loh. Ada perubahan dan Bapak Ibu mau tidak mau sudah dilakukan, harus menerima. Terima kasih kalau pilihan adalah keluarga bukan keluarga yang sempurna. Selagi Tuhan sendiri juga tidak menyampaikan kepada kita, maka menjadilah berusaha menjadi sempurna seperti Bapakmu yang ada di surga sempurna ada. Kan menjadi sempurna bukan berarti kita sempurna, tapi keluarga sehat semoga harus kita miliki. Ada dan ada kasih. Lanjut. Ada forgiveness. Maka menyembuhkan untuk yang mengalami sakit atau luka karena tidak menjadi sempurna dan sehat dalam belajarlah dari Tuhan Yesus. 4 cara Yesus berikan untuk menyembuhkan, mendekati dan menjumpai seperti wanita Samaria Yesus. Maka di sana
wanita Samaria belum tersembuhkan saat mengatakan, saya kan belum bersuami, kan minta Yesus waktu di sumur Yakub itu siang hari itu, Yesus kan nggak bawa timba, Maria wanita itu kan bawa timba, aku minta air, sekarang ambil bojomu. Loh, saya kan belum bersuami. Oh, kamu bohong kan? Nah ini laki-laki yang tinggal bersama yang ketujuh ini sokomu. Laki-laki yang ketujuh ini yang tinggal serumah sekarang itu apa? Waduh, nanti wanita berubah. Oh, ini nabi, kok tahu? Padahal kita cerita. Dengan cara apa? Mendekati dan menjumpai itu menyembuhkan. Yang kedua adalah mendengarkan dan berdialog. Tadi ingat sharingnya Mas Sutri, Artono dan Ria. Bagaimana kalau kemudian mau mendengarkan, mau berdialog, guncengan bareng, pergi ke tempat yang lain dari rumah, karena ada ibu ada anak. Supaya apa? Supaya kemudian memilih waktu yang contohnya Marta dan Maria. Marta marah-marah sama Tuhan Yesus. Tuhan, lobot apa saudaraku lobot, Anda ini bantu aku. Kok enak-enak duduk bersamamu? Apa kata Yesus? Marta, Marta, kamu tidak memilih seperti yang Maria pilih. Hanya satu yang penting, duduk bersamaku. Kenapa waktunya singkat dan menjadi selesai? Maka semoga pilihan itu adalah cara untuk kita mendengarkan dan berdialog. Daripada berkata-kata yang luar biasa hebat, tapi tidak mau mendengarkan pasangan, tidak mau berdialog dari hati terdalam untuk pasangan berdua. Atau juga kalau masalahnya anak bersama anak-anak, kalau diajak dewasa, bertanggung dewasa. Yang ketiga merendahkan diri. Yohanes sudah memberikan contoh. Saya semakin kecil, dia semakin besar. Yohanes semakin kecil, Yesus semakin besar. Makan dengan orang berdosa. Yesus merendahkan diri dan banyak orang protes. Ngapain gurumu makan dengan orang berdosa? Kan tahu kan mereka orang berdosa, ngapain? Apa kata Tuhan? Aku datang bukan untuk mereka yang sehat, tapi untuk yang sehat. Aku datang bukan untuk mereka yang baik-baik saja, tapi mereka yang berdosa. Keperpihakan Yesus kepada mereka di posisi itulah menyembuhkan. Yang keempat, yang terakhir, orang saya ada banyak hal tapi maka saja kasih positif, aura positif yang dikembangkan itu menyembuhkan, itu mengubah orang. Itu menjadi kata penting untuk kita lanjut. Maka kata kuncinya kepada Bapak Ibu semuanya sebagai rangkuman terakhir dari saya adalah relasi hangat keluarga sehat belajar dari Zakaria dan Elisabet dengan sederhananya bersama anak tunggalnya Yohanes ada 3 kata kunci: beriman, bersyukur, dan berbagi. Dengan apa? Dengan kasih dan pengampunan. Itu caranya. Maka bagaimana kita tidak pernah berpikir lagi dari sekarang berbagi itu menjadi miskin, berbagi itu kita kehabisan. Tidak. Kalau kita kemudian bisa berbagi, karena pertama-tama saya bisa bersyukur lebih dahulu. Anda orang beriman. Kalau tidak bisa bersyukur, bagaimana mungkin kita bisa berbagi? Paling tidak bersyukur. Harian meneh, bayar meneh, apa-apa jalur duit, apa-apa iuran meneh. Itu kenapa berbagi tidak ikhlas? Kenapa? Karena tidak bersyukur. Jangan berbagi kalau belum bisa bersyukur. Jangan pernah berbagi kalau belum